Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. First of all, I say thank to Allah who has given us mercy and blessings so we can start our learning today about faith in angels and amphitheaters in department the Akhlak course with me Ahmad Abi Zulfami and Akhlak Rizki. Uh, And also, don't forget, salawat and salam are Jesus for us, from us, to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to bring us from the darkness to the lightness, so we can learn about Islam today, so we can get the best uh, nikmat. Yeah, it's one of the best nikmat at Islam. Okay. Uh, okay, let's go to the next page. Okay, the first is about divination of angels. Divination of angels is from Al-Malaikah, kalimat malaikah, malaikat atau malaikat dalam bahasa Indonesia. Al-malaikah berawal dari kata al-malakah dan juga bisa dari kata alukah, yang dimana memiliki makna misioneri, orang yang membawa misi, orang yang membawa tugas, orang yang membawa pesan, ar-rasul, arisalah, dan arisalah, the missionary, the messenger, orang yang membawa pesan dan lain sebagainya. Hampir sama dengan jika ditarik dari penjelasan ini hampir sama dengan penjelasan ar-rasul, namun berbeda, sedikit berbeda, di mana al-malaikah adalah membawa misi dari Allah untuk disampaikan kepada Rasul, dan Rasulullah sebagai arisalah menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh manusia. Is the meaning about al-malaikah. In Quran surah Hud verse 77, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'an wa qala hada yawmun asib. And when our messenger, it means the angels, come to Lut, he felt difficult and his death narrowed because of their arrival. And he said, this is a very difficult day. Jadi, di sini ada kalimat ini setelah saya garis bawahi, yaitu kalimat Rasuluna, yang dimana bisa diartikan Rasul, namun dalam konteks di sini adalah our messenger come to Lut, datang kepada Lut, sedangkan Lut adalah nabi. Jadi yang datang di sini bukanlah nabi, melainkan malaikat Allah, utusan Allah yang datang kepada Nabi Lut. Ini adalah salah satu bukti bahwa malaikat itu memiliki arti yang sama dengan ar-rusuluna. Ini disebutkan rusuluna, our messenger. And then for the second dalil, Allah also said in Quran Surah Az-Zariyat verse 31, Bismillahirrahmanirrahim, Qala fama hasbukum ayyuhal mursalun. Ibrahim asked, what is your business, O messengers? Dalam kasus ini adalah ayat tentang kisah Ibrahim. Ketika saat itu didatangi dan Ibrahim bertanya, apa urusanmu wahai al-mursalun, ayyuhal mursalun, orang-orang utusan. Jadi di sini adalah malaikat, utusan Allah, seperti itu. Jadi makna al-malaikah juga bisa bermakna utusan yang hampir sama dengan makna rasul, al-mursalun, rasuluna dan sebagainya. Namun tetap perbedaannya adalah malaikat dari Allah kepada manusia, sedangkan rasul dan nabi adalah menyampaikan dari yang didapat dari malaikat itu yang dari Allah kepada manusia lainnya. Seperti itu. Okay. Let's know about the angels more deeply. The angels, the first is created from light. Yes, we all know about that. Bahwa malaikat diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya. In hadith of the Prophet narrated by Aisyah binti Abu Bakar, Qala Rasulullah SAW, khuliqat malaikah min nurin, khuliqal jannu min narin, Malikul Adam mimma wusifa alakum. Muslim. Angels were created from light. The jinn were created from a blazing fire, and Adam was created from something that has been mentioned characteristic for you. This riwayat Muslim.
So, dalam hadis ini dijelaskan bahwa malaikat diciptakan dari nur, khuliqat malaikah min nurin, khuliqat jan min narin, dan sedangkan jin diciptakan dari neraka. Khuliqat adam min mausi falakum, dan Adam atau manusia, bagaimana Nabi Adam adalah manusia pertama, diciptakan dari apa yang telah diberitahukan pada kalinya, itu kita ketahui bersama bahwa manusia terbuat dari tanah, seperti itu. Nah, di sini adalah malaikat ini diciptakan dari cahaya, dari an-nur, dari from light. Jadi beberapa ulama juga menafsirkan bahwa karena dibuat dari cahaya, sifat-sifat malaikat juga seperti cahaya, seperti kecepatannya, kemudian juga kelembutannya, di mana malaikat cahaya tergambar bahwa cahaya itu baik dan lain sebagainya, suci dan sebagainya. Jadi beberapa ulama mendeskripsikan dari asal usulnya yang dimana malaikat diciptakan oleh cahaya, maka jika mensifati malaikat itu juga bersifat yang tadi saya sebutkan itu, suci dan lain sebagainya. This is the meaning. This the first point, created from light. Okay, the second, angels have wings. Malaikat itu punya sayap. Mungkin pernah kita lihat pada film, animasi atau gambar dan sebagainya. Malaikat itu digambarkan sebagai sosok yang memiliki sayap dan juga biasanya berbaju putih dan bisa terbang dan sebagainya. Itu adalah sebuah gambaran imajinasi dari manusia tentang malaikat, dan informasi itu adalah datangnya dari Allah. Disebutkan, dijelaskan, Allah menjelaskan sendiri dalam Quran surat Fatir vers 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha masna wa sulasa wa ruba'a. Yaridu fi khalqi ma yasha innahu ala kulli syai'in qadir. Praise be to Allah, the creator of the heaven and the earth. For we made the angels as messengers to take care of our very skin of affairs. We have wings, it some are two, it some are three, it some are four. Allah adds to his creation what he wills. Verily, Allah has power over all things. Di sini dijelaskan bahwa malaikat itu ada yang bersayap dua, ada yang bersayap memiliki sayap tiga, ada yang bersayap empat. Bahkan dalam hadis lain itu ketika malaikat Jibril bertemu dengan menemui Rasulullah dengan wujudnya yang asli, diriwayatkan bahwa Nabi Jibril memiliki 600 sayap. Jadi setiap malaikat tidak sama, ya. Ada yang punya 2, 3, bahkan ada yang punya 600 dan sebagainya. Dan sayapnya ini dalam hadis lain juga diriwayatkan bahwa sayap Nabi Jibril itu menutupi cakrawala. Jadi sungguh besar dari besarnya dari sayap ini. Begitu. Jadi poin kedua adalah malaikat itu punya sayap. Oke. Mari kita mengenal lebih dalam lagi. The angels has no gender. Malaikat itu tidak memiliki kelamin atau jenis kelamin. Jadi dahulu kala pernah pada saat awal-awal Islam itu kaum musyrik Arab itu mengedepankan akalnya, dan juga namanya malaikat adalah alam gaib yang dimana kita hanya bisa berprasangka dan sebagainya, yang dimana yang paling masuk rasional adalah yang kemungkinan yang paling benar dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu kaum musyrik mengucapkan berpendapat bahwa malaikat itu bergender perempuan dan merupakan sebuah anak perempuan dari Allah. Nah, ini adalah sebuah bentuk kemusyrikan, bahwa melanggar ketahuian bahwa Allah SWT adalah satu dan tidak beranak, seperti di Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwa ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu satu dan tidak beranak. Jadi ini adalah suatu bentuk kemusyrikan, dan mereka berdasarkan pada pemikiran yang dangkal. Mereka tidak memiliki bukti dan sebagainya, hanya berprasangka dan lain sebagainya tentang
malaikat ini bergender perempuan. Kemudian karena kasus ini, Allah menurunkan firman-Nya di surah As-Saffat verse 100 149 until 160. Namun saya di sini hanya mengutip yang kalimat ayat 150. Am khalaqnal malaikata inatan wa hum syahidun. Apakah kami menciptakan malaikat itu sebagai perempuan dan kalian itu menyaksikannya? Or did we create angel in the form of woman and they witness it? Jadi ketika kita maksudnya di sini adalah Allah, ketika Allah menciptakan malaikat, apakah kalian mereka yaitu yang dimaksud adalah orang-orang musyrik dari kaum Arab ini yang musyrik melihatnya bahwa malaikat ini perempuan, padahal mereka tidak memiliki bukti dan mereka hanya berprasangka tentang gender perempuan. Jadi dan mayoritas ulama akhirnya sepakat bahwa malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Oke. Number 4, big size. The angle is big size. Jadi malaikat itu berukuran besar. From Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam say, "Udinali an uhaddisa an malakin in malaikatillah min hamalatil ars inna ma baina sahmati udunihi ila atihi masyiratun sabai mi'ati amin. And permitted to tell about one of the angels of Allah who bears the throne, ars, which is between his ear and his shoulder as far as 700 years of travel." Narrated by Abu Dawud number 4727. Al-Hafiz Al-Mutahhir said that this hadith is authentic or sahih. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan bahwa besarnya malaikat pembawa yang memikul ars di punggungnya itu mengatakan bahwa antara jarak daging daun telinga hingga pundaknya itu adalah jaraknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Kita bayangkan mungkin dari Malang sampai ke Jakarta pun kalau kita jalan kaki tidak sampai 700 tahun ya. Jadi ini lebih jauh, jaraknya itu lebih jauh. Ini membuktikan betapa besarnya sesosok malaikat. Ini adalah yang dijelaskan dalam tentang malaikat yang membawa ars, yang memikul ars, seperti itu. Oke, the next number 5, beautiful fisik. Jadi malaikat itu memiliki fisik yang perfect, yang indah dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman di Quran surah An-Najm verse 5 until 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatun syadidul quwwah dzumiratin fastawa. What was taught to him by the very strong Gabriel to have an intelligent mind, and Gabriel appeared in the original form. Di sini ada yang perlu garis bawahi adalah Zumirah. Zumirah ini bisa memiliki akal yang cerdas, namun juga Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ini juga badan yang bagus, badan yang indah. Jadi malaikat juga memiliki badan yang indah, body, beautiful, fisiknya itu bagus, fisiknya itu indah lah. Seperti halnya karena malaikat ini diciptakan dari cahaya. Jadi fisiknya juga indah dan juga diriwayatkan juga bahwa malaikat ini juga bisa berubah bentuk, yang dimana awal bertemu dengan Nabi tidak langsung dengan wujud aslinya, kemudian pada beberapa pertemuan lainnya mewujudkan dalam bentuk aslinya dan sebagainya. Ini adalah sebuah kemampuan dari malaikat, bisa berubah bentuk yang dianugerahi oleh Allah. Dan bentuk aslinya tetap indah, beautiful, fisik. Oke, the next is don't eat and drink. Tidak makan dan tidak minum. The angels don't eat and drink. Jadi malaikat tidak seperti manusia. Ya memang berbeda dari asalnya, mungkin berbeda dari cahaya dan juga dari tanah. Namun malaikat ini juga
dianugerahi oleh Allah untuk tidak membutuhkan nafsu ya, dalam kurung ini nafsu, entah nafsu dalam hal umum adalah nafsu apapun. Namun di sini diberitakan bahwa makan dan minum juga termasuk nafsu. In surah Az-Zariyat verse 24 until 28, but here I just read verse 27 and 28. Faqarrabahu ilaihim qala alla ta'kulun fa'ujasa minhum khifatan qalu la takhaf wabashsharuhu bigulamin alim. Ibrahim said, please you eat, but they didn't want to eat. So Ibrahim was afraid of them. He said, don't be afraid. And they gave him good feeding with the birth of a pious son. It means Ishak. Jadi ini adalah ayat tentang kisah Nabi Ibrahim, yang dimana Nabi Ibrahim didatangi oleh sosok misterius, dan Nabi Ibrahim memberikan makanan, karena namanya bertamu. Nabi Ibrahim adalah orang yang menghormati tamunya, jadi memberikan makanan namun tidak dimakan. Dan jasa minhum, Nabi Ibrahim ini takut ya, takut kepada mereka. Ada apa sih kok nggak makan dan lain sebagainya, seperti itulah. Kemudian orang misterius ini menjawab, qalu la takhaf, janganlah engkau takut wahai Ibrahim, wabashsharuhu bigulamin alim, dan kami memberitahumu bigulamin alim, dengan anak yang alim, yaitu Ishak. Jadi di sini ada membuktikan bahwa malaikat itu tidak makan. Dalam tafsirnya juga bahwa yang tadi saya jelaskan bahwa malaikat itu tidak memiliki nafsu. Jadi tidak makan dan tidak minum dan sebagainya yang berhubungan dengan nafsu. Okay, number 7. The angels worship. In Quran surah Al-Anbiya verse 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yakfurun. They always glory the night and day without stopping. Jadi malaikat ini terus beribadah dari siang dan malam tidak berhenti. Ini adalah salah satu karunia yang diberikan pada Allah oleh Allah kepada malaikat. Malaikat ini tidak pernah lelah, dan mereka itu taat dan patuh dan hanya beribadah kepada Allah. Mereka beribadah, bersujud, rukuk dan lain sebagainya. Mereka terus menyembah Allah. Ini adalah hakikat dari malaikat. Malaikat sendiri adalah yang selalu beribadah, tidak seperti manusia, karena yang tadi saya sebutkan bahwa malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia yang memiliki nafsu terkadang tergoda untuk ya lalai dan lain sebagainya. Okay, so number 8, obedient. In Quran surah Al-A'raf verse 11, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. In that we create you, Adam, the first human, then we formed your body, then we said to the angels, prostrate to Adam. So they prostrated except the devil. He is not included into the womb prostrate. Ini adalah kisah yang mungkin sudah sering didengar ya, bahwasanya ketika Nabi Adam, manusia pertama diciptakan, kemudian malaikatnya, makhluk lainnya diperintahkan untuk bersujud kepada Adam ini, semuanya bersujud. Malaikat adalah termasuk yang bersujud. Malaikat adalah yang taat. Jadi mereka benar-benar taat dan patuh kepada Allah. Diperintahkan untuk sujud, mereka juga sujud. Diperintahkan untuk beribadah terus, mereka terus beribadah. Mereka memiliki tugas masing-masing seperti Nabi Jibril dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Mereka akan tetap patuh dan tidak akan menyeleweng ya, karena itu sudah hakikat dari malaikat. Dan di sini dijelaskan bahwa the devil adalah satu-satunya yang tidak bersujud. Karena mengapa? Karena merasa iblis ini lebih berkuasa dan lebih mampu untuk menjadi khalifah di bumi. Sedangkan bahwa Allah telah menetapkan bahwa Adam atau manusia, makhluk paling sempurna yang dimana memiliki pikiran dan akal dan juga memiliki nafsu dan ego, ini juga sebagai khalifah di bumi, sebagai khalifah terbaik di bumi, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk kepatuhan dari malaikat. Meskipun padahal malaikat itu lebih suci, lebih baik daripada manusia, dan juga lebih patuh, lebih rajin beribadah dan lain sebagainya. Namun ketika malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada sekiranya dalam logika manusia, pada orang yang lebih lemah, orang yang lebih jelek, namun karena itu perintah dari Allah, malaikat tetap melakukannya. Ini adalah salah satu bentuk
kepatuhan dari malaikat. Oke, and then the number of angels. Kita ketahui bersama bahwa telah banyak ya, malaikat itu ada banyak. Jumlahnya tidak diketahui. Seperti dalam Quran surah Al-Mudaththir verse 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, and no one know the army of your Lord but he himself." Jadi tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat sebetulnya, berapa jumlahnya dan lain sebagainya kecuali Allah sendiri. Karena memang malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Namun kita diberikan bocoran oleh Allah beberapa nama dan beberapa malaikat yang memiliki tugas dalam Al-Quran. Dalam riwayat hadis, ada salah satu riwayat hadis itu bahwa malaikat itu keluar masuk dalam sebuah wilayah itu hanya tiap hari ada 70.000, dan itu selalu tiap ganti setelah mereka masuk tidak akan masuk lagi. Dan kita hitung sudah berapa ratus tahun, sudah beribu tahun dan lain sebagainya, selalu berganti hari, dan malaikat itu setiap sehari itu ada 70.000 yang mengantri dan tidak akan masuk wilayah itu lagi. Dan ini adalah bukti betapa banyaknya malaikat seperti itu. Oke, and then no names of angels and their deities. Yang saya sebutkan tadi bahwa kita mendapat bocoran nama-nama dari malaikat yang telah dibocorkan oleh Allah pada Al-Quran dan juga oleh Rasulullah dibocorkan, dan juga tugas-tugasnya. For the first, Gabriel. Of course, we know about Gabriel. It is task of delivering revelation to prophet and apostle. The task of Gabriel. Tugas Gabriel yang mungkin sudah tahu semua karena merupakan salah satu nama malaikat yang sering muncul dalam Al-Quran dan hadis, yang dimana tugasnya adalah menyampaikan wahyu, mengirimkan wahyu kepada nabi, kepada rasul untuk disebarluaskan. Jadi ini adalah salah satu bentuk utusan Allah, mengirimkan wahyu, dan nanti nabi rasul itu adalah yang menyebarkan kepada manusia lainnya. Ini adalah salah satu tugas Gabriel, salah satu malaikat yang diketahui namanya dengan jelas dan juga tugasnya dengan jelas. Dan Mikail, the task of managing sustenance for all creators. Nabi Mikail diketahui tugasnya adalah menurunkan hujan. Namun dalam menurunkan hujan ini diartikan dengan rizki, karena hujan adalah awal mula dari kehidupan, awal mula rizki, awal mula rahmat adalah dari hujan. Jadi Mikailnya adalah malaikat yang mengatur kehidupan tentang rizki, yang mengatur rizki makhluk di bumi. And then number 3, Israfil, with his daddy to blow the trumpet. Nabi Israel ini, Israfil adalah yang tugasnya meniup sangkakala. Kita ketahui bersama bahwa nanti pada akhir kiamat, ketika akan kiamat, sangkakala, trompet sangkakala akan ditiup oleh Nabi Israfil. Dan sedangkan 1400 tahun lalu diriwayatkan dalam salah satu hadis bahwa Nabi Ibrahim telah malaikat Israfil telah bersiap menaruh trompet sangkakala itu dalam mulutnya, sudah siap untuk meniup. Itu adalah 1400 tahun yang lalu, yang mana hanya menunggu perintah untuk meniupnya. Ini adalah membuktikan bahwa malaikat sudah siap akan patuh menunggu 1400 tahun, menunggu hanya untuk menunggu meniup sangkakala. Yang dimana buktinya adalah ini membuktikan bahwa kiamat sudah dekat ya, tidak jauh, mungkin ya ta'ala alam bisawab. Ini adalah tugas Nabi, tugas malaikat Israfil. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala kelak pada hari kiamat, maka semuanya meninggal. Dan malaikat pun juga nanti akan meninggal, akan mati. Dan malaikat Israfil pun nanti juga akan mati. Namun kemudian ditiupkan sangkakala lagi loh. Bagaimana ceritanya Nabi Israfil, malaikat Israfil ini meninggal, namun bisa meniupkan lagi untuk menghidupkan seluruh makhluk. Karena pada saat itu Nabi Israfil akan dibangunkan, malaikat Israfil akan dibangunkan terlebih dahulu untuk meniupkan sangkakala selanjutnya untuk membangunkan seluruh makhluk dan membuka gerbang akhirat. And then number 4, malaikat Israel. It is that to take life.
Ini mungkin yang kita kenal malaikat pencabut nyawa. Ini adalah tugas malaikat Israel, yang dimana tugasnya mencabut setiap nyawa yang ada pada manusia, makhluk dan lain sebagainya. Ini adalah tugas malaikat Israel. Then number five, sorry, Rokib. It is study of human good deeds. Uh, ini adalah mencatat hal-hal yang baik pada manusia. Jadi pada setiap manusia itu ada sebelah kanan dan kirinya ada malaikat. Yang sebelah kanan adalah malaikat Rokib, yang sebelah kirinya nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang sebelah kanan, Nabi Rokib bertugas dalam mencatat amal-amal baik manusia. Ini adalah tugas malaikat Rokib. And then number six is malaikat Atid, with respect of recording human bad deeds. Adalah kebalikan dari malaikat Rokib. Malaikat Atid ini bertugas untuk mencatat amal-amal buruk yang dilakukan oleh human, manusia ya. Ini adalah tugas malaikat Atid. Then number seven, Munkar. Of course, when we discuss about Munkar, we don't forget about Nakir. Munkar and Nakir, with the task of giving question to every human being. Tugas Munkar dan Nakir sama, yaitu bertanya kepada setiap tubuh manusia pada saat di alam barzah, itu ketika kita sudah meninggal, kita sudah dibawa alam kubur, maka akan datang malaikat Munkar dan Nakir yang menanyakan ya tentang yang sudah banyak bocorannya ya, siapa nabimu, siapa Tuhanmu yang pertama dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini adalah tugas malaikat Munkar dan Nakir. And then number 9, Malik, in charge of guarding hell. Tugas malaikat Malik adalah menjaga neraka. Tugasnya menjaga pintu neraka. Sedangkan yang terakhir, malaikat itu in charge of guarding heaven, menjaga surga. Jadi malaikat Malik dan Ridwan ini adalah berhubungan, yang Malik menjaga neraka dan Ridwan menjaga surga. Ini adalah 10 nama malaikat yang diketahui, meskipun beberapa tidak memiliki dalil dalam Al-Quran yang jelas, dan juga dalam hadis juga tidak ada dalil yang cukup jelas, bahkan ada yang memakai dalil yang lemah. Namun ini adalah kesepakatan mayoritas ulama bahwa 10 nama ini adalah nama-nama yang diketahui namanya dan tugasnya. Okay, and then we'll discuss about faith in angels. Iman kepada malaikat. Tadi kan kita sudah mengenal malaikat itu siapa. Malaikat itu adalah ciptaan Allah yang dari cahaya, yang dimana isinya selalu beribadah dan juga selalu berdoa akan kebaikan manusia. Itu adalah malaikat. Malaikat selalu suka dengan orang yang beriman. Namun mereka terkadang tidak suka atau bahkan membenci orang-orang yang musyrik, syirik dan lain sebagainya. In Quran surah Al-Baqarah verse 98. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innahu aduwwun lil kafirin. Whoever is the enemy of Allah, his angel, his messenger, Gabriel and Mikael, then indeed Allah is the enemy of the disbeliever. Ini adalah salah satu penegasan dari Allah, dan juga cukup tegas ya, makana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Barang siapa yang musuh Allah dan juga musuh malaikat, musuh para rasulnya, musuh Jibril dan Mikail, yang dimana disebutkan dengan jelas namanya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, innallaha aduwwul lil kafirin. Jadi Allah itu adalah musuh-musuh orang kafir. Jadi barang siapa jika kalian tidak beriman, bahkan memusuhi malaikat Jibril, Mikail, memusuhi rasulnya, malaikatnya dan sebagainya, maka sama saja dengan memusuhi Allah. Dan sesungguhnya Allah itu adalah musuh orang-orang kafir. Jadi kamu termasuk ketika kamu memusuhi salah satu, bahkan semuanya dan lain sebagainya, maka kamu termasuk orang-orang yang kafir, dan begitulah. Jadi ini adalah salah satu bentuk seperti ancaman bahwa kamu itu harus beriman, kamu itu harus satu sisi dengan Allah, dengan Rasul dan dengan malaikat. Jadi di sini dalam satu ayat, satu baris, dalam tentu yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah malaikat, selanjutnya adalah Rasul Allah, yang dimana ini adalah membuktikan bahwa kita harus beriman kepada malaikat. Ini adalah salah satu bentuk penegasan dari Allah. Kemudian selanjutnya
Faith in angel. Faith in angel must be true. Believe in its existence, respect it, love it, and be grateful for it. And shall not insult him, mock him, or belittle him. And lastly, you must stay away from things you don't like, from things they don't like. Actually, like that. So, ketika kita menyatakan kita beriman kepada malaikat, kita tidak hanya semena-mena kita, oh ya malaikat itu ada, aku beriman, aku percaya. Tidak seperti itu. Beriman kepada malaikat itu adalah kita harus benar-benar dari hati kita, kita mempercayai keberadaannya, eksistensinya, kita mengetahuinya. Kita juga menghormatinya. Kenapa kita yang menghormatinya? Karena malaikat adalah orang-orang yang mendoakan orang-orang baik, orang yang selalu mendoakan manusia dan juga mencintainya karena uh, malaikat juga adalah salah satu makhluk yang paling rajin, makhluk yang paling setia, paling taat kepada Allah. Kita juga harus mencintainya sama halnya dengan kita mencintai Rasulullah. And be grateful for it. Kita juga harus menghormatinya karena yaitu adalah uh, malaikat adalah makhluk yang suci, makhluk yang tanpa tercela, tanpa kotor, yang isinya hanya beribadah dan lain sebagainya. Kita harus ini adalah sebagai suri teladan juga kepada manusia. Setidaknya kita juga antara sisi malaikat dan iblis kita harus sebaik mungkin untuk ke sisi malaikat karena manusia letaknya ada di tengah ya, bisa memiliki ego atau bisa memilih akal yang baik seperti itu. Insult not insult him, mock him or belittle him. Jadi kita tidak boleh menghina, bahkan ketika menghina malaikat itu adalah salah satu bentuk uh, kurangnya iman kita atas malaikat. Ketika kita tidak kurang dalam beriman pada malaikat, iman kita pada seluruh rukun iman yang 6 itu maka tidak sempurna. Maka termasuk rukun kita itu rukun iman kita tuh cacat atau tidak sempurna dan sebagainya. Ini ketika kita merendahkan malaikat, menghinanya. Bahkan ketika kita meremehkan sih, apa sih malaikat? Nah, kita tidak boleh karena ini adalah salah satu rukun imannya bahkan nomor 2 langsung setelah Allah dan sebelum Rasulullah bahwa kita harus mempercayai adanya malaikat. Mungkin adalah hal yang berat karena memang malaikat adalah hal gaib, hal yang tak tampak, hal yang tidak ada sejarahnya dalam manusia, hanya dari ungkapan, ucapan dan lain sebagainya, dari lisan demi lisan. Namun ini adalah keputusan Allah bahwa kita harus beriman mempercayai bahwa adanya malaikat, kemudian kita menghargainya, mencintainya dan juga menghormatinya. Tidak boleh menghina, meremehkan, mengabaikan dan sebagainya. And lastly dan terakhir, you must stay away from things you don't like. Ini adalah maksudnya you must stay away from things they don't like. Maksudnya adalah kita harus menjauhi dari apa-apa, dari sesuatu hal, semua hal yang dimana malaikat itu tidak suka. Karena pada hakikatnya malaikat adalah malaikat makhluk yang suci. Yang tidak suka adalah hal yang buruk seperti musyrikan, mungkin juga judi, meninggalkan sholat dan sebagainya. Kita harus menjauhi dari segala hal yang tidak disukai oleh malaikat. Okay. I think that's all about faith in angels. And then for the next week, will be explained by Nafla Rizky. Thank you for me. For Nafla Rizky, thanks you. Okay, thank you for the time. Now I want to present to you about the lesson of faith in Malaika and unseen creators. For the first, what we gain about faith in Malaika, there are several fadail about Malaika that we can learn from them. But before it, I want to tell to you why we have to have a faith in Malaika or in angels. The urgency of iman in angels on a micro scale aims to form human beings who are moral and have angelic character or Adami Malaki and not become moral and demonic humans or Adami Shaitani. Angels in general have characteristics that are formulation of all virtue values or fadail. And the fadail are angels as creators who have perfection in terms of self-preservation or ifa from lust. Therefore, they are used as a symbol of self-control from the temptations of lust. And the second, angels are
the creators who always and forever avoid disobedience to Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Karena di dalam malaikat sendiri ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dan keutamaan dari malaikat itu sendiri. Kami merangkumnya menjadi dua, yakni keutamaan malaikat. Mereka adalah makhluk yang senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, malaikat adalah simbol dari perwujudan ketaatan di mana mereka dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan kemaksiatan. Dan kedua hal ini, yaitu taat dan bisa mengontrol diri, akan menjadi sumber dari pelajaran yang dapat kita ambil dari malaikat. Maka jika kita dapat menarik kesimpulan pada hikmah kepada malaikat, tentu saja kita akan mencetak pribadi yang adami malaki, bukan adami syaitani. So from the two main characters of malaikat, there are several lessons from our group about lesson of faith in angels. The first is always obedient and disciplined in religion. The Quran explains that angels are noble servants of Allah, never disobedient, never immoral, and never against Allah. As Allah says in Al-A'raf, verses 11, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. And the meaning is, indeed we created you, Adam, then we formed your body, then we said to the angels, prostrate to Adam. So they prostrated as of the devil. He is not included into them whom prostrated. Maka, pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari beriman kepada malaikat ialah kita harus senantiasa patuh dan disiplin dalam beragama. Al-Quran sendiri menjelaskan kesigapan dan kepatuhan malaikat dalam surat Al-A'raf ayat 11 tersebut. Ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan, maka Allah menyuruh kalangan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan dengan sigapnya malaikat langsung patuh dan sujud kepada Nabi Adam tanpa berkata satu patah kata apapun. Dan hal ini berlainan dengan iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. The second lesson is trying to protect yourself from negative behavior. Jadi pelajaran yang kedua ialah kita harus senantiasa mengendalikan diri dari perilaku-perilaku negatif dan dalam hal kemaksiatan atau berdosa kepada Allah. Yang terjadi saat ini adalah krisis moral yang paling utama melanda diri manusia secara umum sebenarnya adalah menipisnya keimanan kepada alam gaib. Mengapa? Kondisi ini menyebabkan manusia itu lepas kendali dan juga bebas nilai. Mereka tidak mengerti nilai-nilai yang harusnya benar dan tidak, dan akhirnya berbuat seenaknya tanpa ada rasa bersalah dan tanpa mawas diri pada malaikat yang selalu mengintai mereka setiap harinya yang mencatat amal perbuatan, yakni malaikat Raqib dan Atid. Karena mereka tidak beriman, maka tidak sedikit manusia yang hanya mempertimbangkan pujian atau celaan dari manusia lain di sekitarnya tanpa menyadari bahwa esensi suatu amal adalah keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Islam mengajarkan agar manusia dapat terdidik untuk berbuat ikhlas secara internal dalam kolbu dan akal dan juga eksternalnya amalia mahdoh dan ghairi mahdoh. And then the third lesson from faith in Malaika is always calling in virtue. However, not only as intermediaries in several verses of the Quran, angels call out to human as well, like the story of Ibrahim's wife who questioned whether she could conceive and give birth in her old age, and then the angels called them, and it's as revealed in the Quran Surah Hud verses 73. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. The meaning, the angel said, do you wonder about Allah's decree? It is Allah's mercy and His blessing poured out unto you. O people of God, verily Allah is praiseworthy and most gracious. Pelajaran yang ketiga ialah kita harus selalu menyeru pada kebaikan. Malaikat pun, walaupun mereka adalah makhluk yang gaib, tapi mereka
ketika ada kesempatan untuk menasihati manusia, mereka akan lakukan. Ketika ini ada peristiwa Nabi Ibrahim dan istrinya, ketika mereka berdua telah berusia senja, dan Allah telah mengabarkan bahwa mereka akan mengandung, maksudnya istrinya akan mengandung, mereka agak sedikit protes. Apa aku bisa mengandung di usia senja ini? Dan malaikat pun menasihati mereka. Dalam surat Hud ini, yang artinya para malaikat itu berkata begini, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah, padahal itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya yang dicurahkan atas kamu. Wahai umat Allah, di sini disebutkan Ahlul Bait, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Setelah mendengar ayat tersebut, maka kita sebagai khalifah di bumi ini haruslah menyeru dalam kebaikan. Hal ini juga termaktub dalam Quran surah Al-Asr ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang kecuali maksudnya orang yang merugi itu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan juga menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Hal ini sama halnya dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Kita melakukan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Dan sebagian jumhur ulama memang menyatakan bahwa amal ma'ruf nahi mungkar ialah fardu kifayah. Namun perlu kita ketahui bahwa setiap pribadi muslim haruslah memiliki sifat tabligh, yaitu balighu anni walau ayat. Kita harus menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi walaupun hanya satu ayat atau satu perihal saja. Ketika kita tidak bisa mendakwakannya dengan kekuasaan, maka kita juga bisa hanya dengan lisan. Jika kita tak dapat keduanya, maka kita dapat mengingkari sebuah kesesatannya dalam hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. And then the fourth is always glorify Allah subhanahu wa ta'ala. The angels always provide praise to Allah subhanahu wa ta'ala as their Lord. The nature of angels who always purify Allah subhanahu wa ta'ala. This is revealed in Quran Surah Al-A'raf, verses 206. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Indeed, the angels who are with your Lord do not feel reluctant to worship Allah, and they glorify Him, and only to Him do they prostrate. Yang perlu kita ketahui adalah kapanpun dan dimanapun para malaikat itu tidak akan pernah luput dari bertasbih pada Allah, dan mereka tidak pernah merasa bosan ataupun jemu. Hal ini termaktub dalam surat Al-Fussilat ayat 38, yang artinya jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikatnya di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Dan sebagai manusia nih yang gak pernah luput dari kesalahan dan maksiat, hendaknya kita masih memiliki akhlak yang baiklah kepada Allah, yakni selalu memujinya, mengagukannya dengan berzikir setiap waktu. Karena apa? Zikir itu adalah sebuah obat hati dan juga rem nafsu buruk kita dari godaan syaitan. Jika diibaratkan manusia adalah ikan, zikir ialah air. Tanpa zikir manusia tidak akan bisa hidup dengan baik atau bahkan bisa jadi mati. I move to the next. The fifth lesson is praying for each other's creatures. Not only one or two verses of the Quran and also hadiths that explain that angels will pray for goodness as well as ask Allah for forgiveness for believers. The angels always pray to Allah for forgiveness for humans so that humans are always on the path of virtue as revealed in the word of Allah. Quran Surah Al-Ahzab verses 43. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. It is He who has mercy on you, and His angels asking forgiveness for you, so that He may bring you out of darkness to light, which is bright, and He is most merciful to those who believes. Pelajaran yang kelima ialah kita harus saling mendoakan kepada sesama makhluk Allah, karena
malaikat sendiri itu tidak hanya 1-2 ayat dan 1-2 hadis saja yang menjelaskan bahwa mereka akan memohonkan ampunan, bahkan mendoakan orang-orang muslim yang beriman. Maka dari itu manusia jangan sekali enggan-enggan untuk mendoakan sesama kita, bahkan malaikat, hewan-hewan, keluarga, harus kita doakan saja. Karena dalam hadis riwayat Muslim nomor 7231 dipaparkan bahwa doa yang kita panjatkan untuk orang lain akan kembali pada diri kita sendiri dan malaikat akan mengamininya. Wan Abi Darda radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimisli, rawahu Muslim. And the sixth lesson, remember of death. As a revelation of faith in angels Israel, the death taker, we should really remember death to the age no one knows. Unlike the hadith above, a wise person will remember at the time of his death where he will remain in the afterlife, so he prepared provisions for it. The messengers of Allah said, the wisest of people are those who remember death the most and prepare the most for death. They are the smart ones, and they can go to the afterlife with the glory of this world and the glory of the hereafter. Narrated by Imam Ibnu Majah. Bagaimana kita yang mengimani malaikat Israel pencabut nyawa, kita harus selalu ingat pada kematian. Ada sebuah riwayat, namun ini berada pada posisi maudhu, bahwa malaikat Israel itu mengintai kita 70 kali dalam sehari. Walaupun ini hadis maudhu, tetapi kita harus mengambil pelajaran juga. Jangan terlalu lalai dan abai terhadap malaikat Israel, karena setiap hari tentunya malaikat Israel akan melihat wajah-wajah siapa yang akan dicabut, siapa yang akan dibiarkan hidup. Jangan sekali-kali menyia-nyiakan waktu, karena nggak ada yang tahu kapan kita akan mati. Dan orang yang mengingat kematian dan juga menyiapkannya sebaik mungkin, kata Rasulullah, adalah sebijak-bijaknya manusia. Dan mereka adalah orang yang banyak mengingat kepada kematian, banyak persiapan untuk menghadapi kematian, dan mereka adalah orang-orang yang cerdik, dan mereka dapat pergi ke alam baqa dengan membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Selesailah pembahasan kita pada iman kepada malaikat dan hikmahnya. Lalu kita beralih pada unseen creatures, yaitu makhluk-makhluk gaib. Terdapat sebuah kewajiban untuk mengimani hal gaib, the obligation to believe in unseen creatures. Believing in supernatural or gaib beings is a sign of believer, as explained in the Quran Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. The meaning, this book Al-Quran has not talked about it, guidance for those who are pious, namely those who believe in the unseen, who establish prayer and spend part of sustenance we have bestowed upon him. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk, dan ini ialah petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki dan yang kami anugerahkan kepada mereka. Iman terhadap hal gaib ini ialah kunci dari keimanan seorang hamba, karena mempercayai adanya Allah juga merupakan puncak pengamalan dari iman pada hal gaib. Demikian pula kita harus mengimani adanya jin, malaikat, iblis, surga, neraka, dan lain sebagainya, termasuk surga, neraka, takdir, qadar, dan juga lauhul mahfud, dan lain sebagainya. The second part, definition of unseen creatures. Unseen is in the big Indonesian dictionary is defined as something that is hidden, invisible, or for unknown reasons. Things that are not present and covered are supernatural, including things that are not read by the five human senses can also be included in things that are unseen. Jadi maksudnya dalam KBBI, gaib adalah sesuatu yang tersembunyi, tidak kelihatan, atau tidak diketahui sebabnya. Hal yang tidak hadir dan juga tertutup adalah hal gaib.
termasuk sesuatu yang tidak dapat terbaca atau tidak dapat kita deteksi pada panca indera manusia, juga dapat dimasukkan dalam hal-hal gaib. The Ahlu Tafsir interpret the unseen by different meanings. Some focus on the supernatural in a special discussion of Allah as the most unseen. There are also those who mention the unseen, including Qada and Qadar. Then it is also said that the unseen is everything that the apostle informs, then it cannot be reached by our minds or our five senses. In the science of monotheism, the scope of unseen includes life, death, sustenance, meat, soul, spirit, doomsday, and so on. Dan juga para ahli tafsir ini mendefinisikan hal gaib itu berbeda-beda. Ada yang memfokuskan hal gaib dalam pembahasan khusus, yakni Allah sebagai yang maha gaib di puncak hal gaib. Dan ada juga yang menyebutkan gaib itu diantaranya qada dan qadar. Kemudian dikatakan juga bahwa yang gaib adalah segala sesuatu yang Rasul informasikan kemudian tidak dapat dijangkau dengan akal kita atau panca indera kita. Dan pendapat ini lebih umum karena juga hal yang gaib ada yang sangat gaib seperti adanya surga dan neraka, kemudian mahsyar, jalannya dimakan sirat, dan lain sebagainya. Hal itu sudah dijelaskan pada hadis-hadis Nabi, dan sebagai orang yang beriman kita harus mengimaninya. And then the third part, kind of unseen creatures. It is undeniable that since we were born, we have been equipped with supernatural beings, namely the angels of recording charity, Raqib Atid, the angels of Hafadah, guardians of body, also the Qur'an jinn who whispers to humans to do bad deeds. Therefore, as an effort for humans to believe in them, while humans cannot see the unseen, we should seek knowledge about them so as not to fall into the tricks of misguidance. Dalam part 3 ini, kelompok kami akan menjelaskan beberapa macam makhluk-makhluk gaib. Tidak dapat dipungkiri ketika kita lahir itu, kita dibarengi oleh dua makhluk yang berbeda, yakni malaikat dan golongan jin. Malaikat ini adalah ada yang Raqib Atid, ada juga yang penjaga tubuh yaitu malaikat Hafadzah, dan juga kita diberi Qorin yaitu pendamping kita, di mana dia bisa menjelma jahat dan membisikkan kita yang buruk-buruk gitu. Dan sebagaimana kita manusia yang berakal, kita mengimani adanya hal gaib, kita harus tahu bagaimana karakteristiknya, cara kerjanya, agar kita terhindar ketika mereka melakukan tipu daya, kita bisa melindungi diri kita. Gitu ya. Langsung masuk saja pada makhluk yang pertama, yakni jin. The word jin, according to the Indonesian dictionary, is defined as a spirit created from fire. Meanwhile, according to Arabic, it comes from 3 letters, jim, nun, and nun, jin, jannana. If assembled, it will contain the meaning of hiddenness and closure. As in the Quran, Surah Al-An'am 76, which means closing. Jinn were created long before humans. They live on earth and live in almost all directions, air, water, and land. Their population also exceeds humans because they have lived long before humans were created. Oke, makhluk gaib yang pertama adalah jin. Kata jin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai makhluk halus yang diciptakan dari api. Sedangkan menurut bahasa Arab berasal dari 3 huruf, jim, nun, dan nun, jannana. Jika dirangkai akan mengandung makna ketersembunyian dan ketertutupan. Seperti dalam Al-Quran sendiri, surat Al-An'am ayat 76, jin berarti menutup. Jin sendiri diciptakan jauh sebelum manusia diciptakan. Mereka hidup di bumi dan tinggal hampir di seluruh penjuru bumi. Ada yang di air, udara, bahkan juga di daratan seperti manusia saat ini. Populasi mereka juga melebihi manusia karena telah hidup jauh melampaui sebelum manusia diciptakan. And then the characteristic of jin. Dan beberapa hal ini adalah karakteristik dari jin. There are 16 and I want to read it
for you. The first are made of fire. It narrated in Quran Al-A'raf verses 12 and Ar-Rahman verses 15 and Al-Hijr verses 27. And the second, able to see humans while we cannot see them, in Al-A'raf verses 27, like before, and unless they transform into animal or humans. Jadi ya, poin pertama, jin terbuat dari api, dan poin yang kedua, mereka bisa melihat kita namun kita tidak bisa melihat mereka. Terkecuali kita bisa melihat mereka ketika mereka menjelma menjadi binatang ataupun manusia. And the third, can live on earth, on Al-Baqarah verses 36, and able to do heavy and great work like in the time of Prophet Sulaiman, as they also have extraordinary carpentry, strength and skills in Surah Saba 12 until 13. Mereka juga dapat hidup di muka bumi dan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan hebat seperti pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka juga punya kekuatan dan kemahiran pertukangan yang sangat luar biasa. And the five, can navigate outer space and can live outside the planet Earth. Wah, ini yang sangat istimewa. Jin dapat mengarungi luar angkasa dan dapat hidup di luar planet bumi. Ini yang asik ya. And then the sixth, jin is like Taklifi creator, so he has been equipped with a mind that can discern what is good and what is bad. It's also obligatory by Allah to worship and stay away from its prohibitions. Not all of them disobey or disbelieve. There are also jinn who are Muslim. Quran Surah Jin verses 13. Jin sebagai makhluk taklifi, mereka diberi karunia juga akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga Allah juga membebankan pada mereka kewajiban untuk beribadah dan kewajiban untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dari sini, bangsa jin terbagi menjadi dua, tak hanya jin yang buruk saja, tapi ada jin yang muslim. Tak hanya itu, jin muslim itu diceritakan sendiri dalam Surat Al-Ahqaf ayat 29-32, ada segerombolan jin yang berbondong-bondong mendengarkan ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga jin yang soleh dapat memberikan nasihat untuk manusia pula. And the seven, able to understand human language, as narrated in Quran Surah Jin verses 1 till 2. And the 8, having community groups like humans. And the 9, they also eat and drink and produce offspring. Yang ketujuh, sifatnya ialah mampu memahami bahasa manusia. Yang kedelapan, memiliki kelompok-kelompok masyarakat seperti manusia pula. Dan yang kesembilan, mereka juga makan dan minum serta berketurunan seperti manusia. And then the 10, able to change shape in various forms, in Surah Al-Anfal verses 48. And then they can change into human and animal forms. In the hadith it is stated that there are 3 types of jinn. Some have wings that fly in the air, some are snakes and dogs, and some live and move. Lalu karakteristik mereka ialah dapat berubah-ubah sesuai kemauan mereka. Mereka dapat berbentuk manusia atau hewan, berbentuk ular, kalajengking, unta, keledai, serigala, kambing. Dan disebutkan dalam hadis bahwa jenis jin ada 3 macam. Ada yang memiliki sayap terbang di udara, ada yang berupa ular dan anjing, serta ada juga yang bermukim dan berpindah-pindah. Jadi jin itu sangat bervariatif. Next, the 11. Jin juga mengalami kematian dan akan dibangkitkan ketika hari akhir, dan juga dia akan dihisap amal perbuatannya, dan ini disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27. And 12 have a gender, surah Jin verses 6. Mereka juga memiliki jenis kelamin karena terdapat satu dalam ayat 6 tersebut
ada cerita bahwa manusia laki-laki meminta pertolongan kepada jin laki-laki. Di situ dalam artinya terdapat jin laki-laki gitu. 14. While the places and times favored by the jinn include markets, villages, mountain, oceans, roof of house, and dirty slums area where there is uncleanness, such as in the bathroom, garbage dumps, and graves. They are also often unhappy to roam at sunset and the dark times night. Sedang tempat-tempat mereka serta waktu-waktu yang disukai jin antara lain pasar, lembah, pegunungan, lautan, atap rumah, dan tempat-tempat yang kotor, yang kumuh, di mana terdapat najis seperti di kamar mandi, tempat buangan sampah, dan kuburan. Mereka juga sering dan senang berkeliaran saat matahari terbenam dan pada waktu-waktu yang gelap atau malam. And the 15, jinn can be subdued by humans, but only on the bad jinn group, namely devil. They will not give any pain to mankind, but sin, loss, and weariness. And that is included in the elements of kufr and shirk. Surah Jin verses 6. Jin dapat ditunjukkan oleh manusia, namun hanya pada golongan jin buruk saja, karena yang dimaksudkan di sini adalah permintaan tolong untuk hal-hal yang dalam hal kekufuran dan kemusyrikan. Lain hal dengan yang dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa wali Allah dapat menundukkan jin yang baik, selama itu dalam koridor ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, baik yang jin baik maupun buruk tetap bisa ditundukkan, namun yang baik pilih-pilih dong, yang kalau ditundukkan oleh wali Allah baru mereka menurut, karena mereka juga taat dan muslim yang tidak ingin menyekutukan Allah. And the 16, before the resurrection of the Prophet Muhammad, the jinn could receive news from the sky, then preach to the astrologer or fortune teller. However, after the Prophet Muhammad became the messenger of Allah, the sky was filled with a rose of fire. Surah Jin, verses 8 until 9. Jadi sebelum kebangkitan Nabi Muhammad, jin dapat mengetahui berita dari langit, lalu mengabarkannya pada ahlu nujum atau peramal nasib. Namun setelah Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, langit telah dipenuhi oleh panah-panah api dan mereka tidak dapat menembusnya. Okay, it's all of jin. Then we move into Satan, Shaitan. The word Satan, it may also come from Arabic, is shatta, which means edge, and shata, which means destroyed and burned, or also shatata, which means transgressing. Kata setan berasal dari kata Arab, yaitu shatta berarti tepi, dan shata yang berarti hancur dan terbakar, atau shatata yang berarti melampaui batas. Setan ini dinamakan seperti itu karena jauh dari rahmat Allah, akan hancur dan juga terbakar di neraka. Setan selalu di tepi, memilih sesuatu yang ekstrim dan melampaui batas, dan hal ini seperti sabda Nabi, khair al-umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik sesuatu adalah yang moderat dan di tengah. Meanwhile, Satan is often defined as human or a jinn who disobeys Allah and seduces others to commit crimes. When man is tempted by Satan, he becomes a disbeliever. He procreates and suffers from her disease, or even in the end, man himself become a devil. Sementara setan sering didefinisikan sebagai manusia atau jin yang durhaka kepada Allah SWT serta merayu pihak lain untuk melakukan kejahatan. Ketika manusia tergoda oleh setan, ia akan menjadi kafir, munafik, dan menderita penyakit-penyakit hati, atau bahkan pada akhirnya manusia itu akan menjadi setan itu sendiri. Pendapat ini juga mendasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa sesungguhnya setan mengalir pada diri manusia seperti mengalirnya darah dalam tubuh manusia. According to Ibnu Taimiyah, Satan is also a creator of the jinn nation.
Satan is an evil genie who likes to be a deceiver, aloof. Man is far from his Lord, far from man, far from the right path, and far from man from his heaven. In terms, devil is the descendant of the devil, the father of the demons. Namun setan bukanlah sebuah hasil interpretasi sifat tercela saja. Menurut Ibnu Taimiyah, setan juga termasuk makhluk dari bangsa jin. Setan adalah jin jahat yang suka menjadi penyesat dan penjauh manusia dari Tuhannya, penjauh manusia dari jalan kebenaran, dan penjauh manusia dari surganya. Dan secara istilah, setan adalah keturunan dari iblis yang merupakan bapak dari para setan. The word of shaitan in the Quran is mentioned more than 80 times, both in the plural or singular. From this series of verses, we know and conclude their characteristic. Dan kata syaitan ini dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 80 kali baik dalam bentuk jamak maupun tunggal. Dan deretan ayat tersebut dapat menggambarkan bagaimana sifat-sifat syaitan. And these are the characteristic of Satan. First, scare people and common abomination. Quran Surah Al-Baqarah 289-86. Menakuti manusia dan memerintahkan kepada kekejian. The second, it penetrates into humans and make them clueless. Al-Baqarah 275. Mereka merasuk dalam diri manusia dan menjadikannya tak tahu arah. And then 3, cursed. And 4, derail people through their own deeds. The 5, misleads people, cause real losses, and promises only deception. And the 6, creates enmity and envy. Dan sifat yang ketiga ialah dikutuk oleh Allah. Yang keempat, menggelincirkan manusia melalui amal perbuatan mereka sendiri. Surat Ali Imran 155. Dan menyesatkan manusia, mengakibatkan kerugian yang nyata dan hanya menjanjikan tipuan. Surah An-Nisa ayat 60 dan 119-120. Lalu, lanjutan dari karakteristik setan. The 7, damage the relationship between brothers. Yusuf 100. Mereka juga merusak hubungan antar saudara yang termaktub dalam surat Yunus ayat 11. The 8, make people forget. Menjadikan manusia lupa. Manusia ini kan waktu muda, nggak tua, nggak muda, juga pikun. Dan hal ini termasuk dari godaan setan. Dan tentunya dia itu juga bisa lupa akan Allah, lupa waktu sholat. Ketika kita bertemu teman-teman sedang asyik, maka kita akan melupakan Allah. Itu juga termasuk godaan setan. And then 9, inviting to hell. Surah Luqman 21. Menjadikan mengajak manusia ke neraka. Yang ke-10, longing for dreams, memanjangkan angan-angan, termaktub dalam surat Muhammad ayat 25. And the 11, teaching magic. Al-Baqarah 102. Yakni mengajarkan sihir. Jadi yang mengajarkan sihir itu adalah seorang jin jahat yang konon yang namanya ialah setan. The 11, teaching magic at Al-Baqarah 102, yaitu mengajarkan ilmu sihir. Jadi setan itu tidak hanya menyesatkan, namun juga mengajari bagaimana cara menuju kesesatan itu. And the 12, the last, also inciting people to commit immorality. That consists in Maryam verses 83. Setan juga menghasut manusia untuk berbuat maksiat, tentu saja. Yang telah menjadi pekerjaannya sehari-hari, yakni menghasut, mentipu daya, dan juga merayu manusia untuk berbuat dosa. And then setan itu juga adalah yang dan perlu kita ketahui bahwa setan adalah makhluk yang gigih, dikenal dengan pentahapan atau siasat dalam bekerja di kalangan mereka. Jadi saya akan menerangkan beberapa strategi dalam pekerjaan setan. Strategies in work. First, invites people to associate partners with Allah. Yakni yang pertama, mengajak manusia untuk mempersekutukan Allah. Nah, kenapa yang pertama ini? Ketika manusia yang imannya sangat lemah, maka
dibelokkan untuk tidak menyembah Allah, menyembah berhala dan menyembah lainnya akan sangat mudah. Maka itu adalah langkah pertamanya, menguji keimanan seseorang apakah lemah atau tidak. The second, that is to invite action that are heretical in nature, which will lead to disbelief. Nah, yang kedua yaitu mengajak kepada perbuatan yang sifatnya bid'ah, yang akan mengantarkan kepada kekufuran. And the third is invites to commit major sins such as killing, adultery, and or disobedience to both parents. Lalu yang ketiga adalah mengajak melakukan dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, atau durhaka kepada orang tua. Nah, yang ini imannya mulai tinggi. Lalu ada lagi rencana yang keempat dan kelima. And the fourth, by inviting people to commit minor sins or inviting people to spend time doing things that are permissible. Dan rencana selanjutnya ini untuk orang yang imannya tinggi membuat mereka tertipu tentang gak apa-apa deh ini melakukan dosa-dosa kecil, atau aku bisa mohon maaf lagi, bisa bertaubat lagi. Dan itu merupakan godaan dari setan, termasuk kita yang melakukan hal-hal mubah seperti menonton HP terlalu lama, nonton film, main sama teman-teman, nongki, ngopi, dan lain sebagainya dalam hal bersenang-senang namun dalam taraf mubah. Itu juga termasuk godaan setan, jadi waktu kita terbuang dengan sia-sia. And the fifth is preventing humans from doing work that has many benefits by diverting it to things that are of little benefits. Kelima adalah menghalangi manusia untuk melakukan pekerjaan yang banyak manfaatnya dengan mengalihkannya kepada hal-hal yang bermanfaatnya sedikit. Nah, kalau misal 5 cara tadi tidak terpenuhi, maka mereka tidak kehabisan cara. Mereka akan melakukan hal-hal yang anarki seperti beberapa penyerangan yang dilakukan kepada Rasulullah, yaitu melalui sihir diletakkan ke dalam sumur beliau, kasus setan masuk dalam mimpi manusia ketika tidur dengan menampilkan hal-hal yang membuat sedih atau menderita, juga campur tangan setan ketika seseorang wanita melahirkan bayinya, ketika wanita sedang haid, dan saat seseorang menghadapi ajalnya masih digoda sama setan. Setan juga bisa menjadi penyebab terbakarnya rumah pada malam hari melalui perantara binatang yang akan menyulut apinya. Sedangkan program jangka panjang mereka adalah memasukkan manusia ke dalam api neraka dan mengharamkan surga bagi manusia. And then the third unseen creator is devil or iblis. From Arabic, the devil is told to have been taken from the root word ablasa, which means to give up hope, because the devil has given up hoping of going to heaven. Jadi iblis ini diambil dari kata bahasa Arab yaitu ablasa yang berarti putus harapan. Di mana putus harapan ini ialah putus dari rahmat Allah karena ia telah dikutuk dari pembangkangannya tidak mau bersujud pada Adam. Nah, why they get cursed? When the devil Satan was cursed by God, he swore before him. Surah Al-A'raf verses 16. Dan dalam surat Al-A'raf ayat 16 ini, iblis menjawab ketika telah disumpah oleh Allah akan masuk neraka dan dikutuk oleh Allah. Iblis malah menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Nah, ayat ini mengisyaratkan setan akan menggoda dari seluruh penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, kecuali atas dan bawah, karena atas mensimbolkan taat pada Allah dan bawah adalah merendahkan diri seraya mengagungkan Allah. Dan mereka tidak akan juga mengganggu orang-orang yang mukhlis, yaitu orang-orang yang ikhlas. And the origin of Iblis. The devil is a group of jinn people. It
contained in Surah Kahfi verses 50. The jinn's name was Azazel, and he was of a very high position. Because of that, they lived among angels, but he sinned and was eventually cursed to become a devil. Dulunya, asal-usul iblis ini, mereka termasuk dalam golongan jin dan namanya adalah Azazel. Mereka hidup di antara malaikat-malaikat Allah, namun ketika itu dari peristiwa persujudan Adam mereka membangkang, maka mereka dikutuk menjadi nama iblis, yaitu berputus asa, bangsa jin yang berputus asa. And then he is credited as the father of devils, of Satan, because the first mention of Satan in the Quran is the devil, and the next mention is Satan. When teasing Adam and Eve, he will also live until the day of judgment with Allah's permission. Dan dia dipredikatkan sebagai bapak dari para setan karena dalam Al-Quran sendiri penyebutan setan yang pertama kali ialah iblis, bukanlah langsung setan. Jadi yang dikatakan oleh Allah tidak ingin bersujud pada Adam bukanlah setan melainkan iblis. Lalu di ayat-ayat berikutnya ketika mereka menggoda Adam dan Hawa untuk makan buah khuldi, barulah dikatakan itu setan. Dan mereka akan hidup sampai hari pengadilan dengan izin Allah. The last of our discussion is the specific differences of jinn, shaitan, and iblis. It's from various aspects and the difference of the three unseen creatures. From the origins, jinn, Ibn Abbas and Imam Qatadah that Al-Jan as the father of the jinn. Jadi bapaknya jin adalah Al-Jan. And the devil. The origin of the devil is a jinn named Azazel. Azazel initially lived with angels, was a devout servant, but he sinned and eventually cursed become the devil. Seperti yang saya jelaskan tadi, mereka berawal dari golongan jin, berada di antara malaikat, namun mereka membangkang dan mereka dikutuk. Setan berbeda lagi. Setan comes from the jinn. Nah, yang setan ini adalah makhluk yang tercipta dari bangsa jin yang durhaka, menjadi bala tentaranya iblis. And about the task, tugasnya, jin worship Allah because they are already taklif creators. Kalau yang jin sendiri tugasnya adalah mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, karena mereka dihukumi makhluk yang taklif. Lalu for the devil devotes himself to leading the satanic nation to plunge humans. Iblis mengabadikan dirinya untuk memimpin bangsa syaitan agar menjerumuskan manusia ke dalam neraka. And the Satan tempt and mislead people to commit obedience, menggoda dan menyesatkan manusia untuk berbuat kemaksiatan. And then from the age, umurnya, the jinn will die according to Allah subhanahu wa ta'ala destiny and will be resurrected and accounted for on the day of resurrection. Jin akan mati sesuai takdir Allah dan akan dibangkitkan dan dihisab pula di hari kiamat nanti. And then the devil, they live until the appointed day or doomsday. Al-Hijr 36 until 38. Berbeda dengan iblis yang dia hidup kekal hingga hari kiamat, karena mereka telah diberi izin oleh Allah untuk menggoda para manusia. And the Satan will die according to their age because basically they are still jinn. Nah, kalau setannya sendiri ini mereka juga bisa mati sewaktu-waktu karena umurnya dan karena pada dasarnya mereka adalah golongan dari bangsa jin. And then from the strength, jin can change their form, dapat merubah bentuknya. And in the past, before the Prophet Muhammad was resurrected, he could occupy
several places in the sky to hear news. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, jin dapat melihat berita-berita dari langit. Seperti yang dijelaskan tadi, jin dapat melihat kabar-kabar dari langit sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan. And the devil able to live until the end of time and become their leader of demons would tempt humans. Nah, kalau kemampuannya iblis ini bisa memimpin para setan untuk menggoda para manusia. Kalau setannya sendiri, apa kemampuannya? It change shape, and Satan is able to step any newborn baby. Satan is able to whisper falsehood. Kalau setan sendiri ini, mereka bisa berubah bentuk dan mereka mampu untuk menusuk bayi yang baru lahir, dan juga setan mampu membisikkan kebatilan, of course. Lalu for the traits or the characteristic, for the jinn, there are good ones, namely the Muslim jinn, and there are disbelievers or jinn kafir. And the jinn, there are disbelievers and rebels, as the same as Satan. Mereka adalah makhluk yang kafir dan juga pembangkang. And the army, jinn, the army of jinn is jinn ifrit, that genie with an evil character. Bala tentaranya jin ini adalah jin ifrit yang berwatak jahat. And the demon, the devil, the army is the demon army are demons. Ya, tentaranya iblis itu adalah setan-setan, of course, ya. Dan siapakah pengikut dari setan, yaitu Jews and hypocrites, yaitu kaum Yahudi dan orang-orang munafik. Karena apa di sini? Kalau di dunia sekarang ini yang terkenal adalah kaum pemuja setan, bukan kaum pemuja iblis. Jadi benar, mereka manusia-manusia yang ingkar mungkar munafik, kaum Yahudi yang kafir, itu juga termasuk dalam bala tentara setan. And then for the reception of dakwah, jin from the prophet and messengers of human, mereka mendapat dakwah dari nabi dan rasul. Dalam jin ini mendapat dakwah dari nabi dan rasul golongan manusia. And the jinn, same as the Satan, they want to accept dakwah, result of analysis of Al-Alusi's interpretation of Surah Al-A'raf verses 18 until 22. Nah, kalau iblis dan setan ini tidak mau menerima dakwah dari nabi, dan ini menurut hasil penafsiran Al-Alusi pada surat Al-A'raf ayat 18-22. Okay guys, it's all from us. I want to say sorry if I and Adib was made a mistake, and thank you for your attention. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.